Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kuliah ketiga ya. Untuk pertemuan ini kita masih membicarakan tentang kontrak terapeutik ya. Kita kemarin bicarakan kontrak terapeutik sudah sampai kepada pasal 1320 yaitu syarat sahnya kontrak, yang kemarin di pasal 1320 itu ada 4, yaitu SS, C, HT, HH ya. Saya harap ini semua sudah hafal. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kontrak terapeutik, karena nama terapeutik itu dari kata terapi ya, dan tentu ini dilakukan biasanya oleh tenaga kesehatan gitu ya. Dan ini merupakan satu bentuk perjanjian ya, dalam konsep perdana perjanjian antar siapa? Tentu antara di sini perjanjian antara tenaga kesehatan dengan pasien gitu ya. Perjanjian untuk apa? Untuk melakukan pelayanan kesehatan. Itu sudah jelas ya, yaitu antara pemberi tenaga kesehatan dan pencari. Jadi selama itu bentuk kegiatannya adalah pelayanan kesehatan, maka namanya kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik aspek perdata. Nah, kontrak terapeutik bisa dilakukan oleh siapa saja ya, dokter dengan pasien, bidan dengan pasien, perawat dengan pasien gitu ya. Di sini bisa juga terapis ya, terapis dengan pasien gitu ya. Ini kalau dilihat dari SDM-nya. Tapi bisa juga dilihat dari institusinya, rumah sakit dengan pasien, laboran dengan pasien gitu. Artinya bentuk kegiatan rumah sakit dengan pasien dalam rangka pelayanan kesehatan ya disebut juga kontrak terapeutik. Jadi seolah-olah rumah sakit itu nanti dipersonifikasikan ya, seperti jadi orang itu dengan pasien. Meskipun di rumah sakit yang melaksanakan nanti ya dokter lah, apa bidan atau perawat gitu misalnya demikian. Kemudian hubungan dengan pasien ini ya, kalau tadi berdasar pasal 1320 di sana ada SS ya, SS, C, HT, HH ya, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan antara katakanlah tenaga kesehatan dengan pasien itu prinsipnya adalah hubungan saling percaya. Jadi ini prinsipnya di sini ini, hubungan saling percaya. Jadi kalau tidak percaya ya pasien jangan datang ke tenaga kesehatan itu ya, dia datang aja ke tenaga kesehatan lain yang bisa dia mintai bantuan, dan dia percaya dengan tenaga kesehatan itu bisa melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik pada dirinya. Kalau dia nggak percaya jangan datang, jangan dipaksakan. Nanti yang muncul malah ketidakpuasan dan menuduh tenaga kesehatan tidak melakukan pelayanan kesehatan dengan baik, malpraktek gitu ya. Jadi konsepnya pertama saling percaya. 2, ingat tidak menjanjikan. Nah, ini harus disadari. Ya, tidak menjanjikan hasil. Kemudian apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu didasari dengan perbuatan yang hati-hati, harus hati-hati ya. Kehati-hatian tersebut ya diekspresikan bekerja sesuai standar. Wah, nanti kalau hati-hati dengan konsep seperti apa gitu ya. Wong sudah hati-hati terjadi istilahnya KTD bisa. Artinya kehati-hatian itu dibuktikan adalah sudah bekerja sesuai standar gitu ya. Ini yang harus disadari. Kemudian nama lainnya ya, perbuatan hati-hati itu adalah satu ikatan verbintenis yang inspanning. Jadi tidak menentukan hasil. Bukan resultat verbintenis ya. Di sini inspanning verbintenis. Dan pelayanan kesehatan bukan jual beli. Nah, ingat, di sana merupakan kontrak jasa gitu ya. Bukan jual beli barang. Konsepnya begitu. Oke. Kemudian di syarat yang pertama ya, di syarat yang pertama tentang pasal 1320 ya, itu kan saling setuju ya.
Saling setuju dalam syarat syahnya kontrak terapeutik, ya, di sini saling setuju ini berbeda dengan konsep informed consent. Ini berbeda sekali. Kalau saling setuju di sini adalah tenaga kesehatan setuju, ya, pasien setuju. Nah, begitu. Maka di sini terjadi saling setuju. Kalau informed consent itu adalah persetujuan sepihak, ya, sepihak dari pasien saja, gitu. Biasanya terkait dengan tindakan medis, gitu. Misalnya apa? Misalnya suntik, ya, misalnya suntik. Tindakan suntik ini kan satu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, mudahnya dokter. Dokternya kan kalau menyarankan pada pasien kamu mau disuntik, artinya dokternya kan jelas mau menyuntik, setuju untuk mau nyuntik. Nah, ditawarkan ke pasien, ya. Pasiennya ternyata setuju. Nah, persetujuan pasien ini yang disebut dengan informed consent, gitu ya. Jadi berbeda saling setuju dengan informed consent. Ya, ini konsepnya begitu. Informed consent apa? Ya, informed consent itu adalah ekspresi dari hak pasien, yaitu hak otonomi. Yaitu pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, self determination, gitu ya. Jadi merupakan pernyataan sepihak dari pasien. Ini yang harus diketahui. Dan terjadinya pernyataan sepihak itu setelah pasien mendapatkan informasinya, makanya disebut informasi, gitu ya. Konsen persetujuan, jadi persetujuan setelah mendapatkan informasi, dan itu merupakan hak pasien di dalam kontrak terapeutik. Kemudian dokter memiliki kewajiban memberi informasi, gitu. Oke ya. Dan kemudian konsep ini diadopsi oleh hukum formal. Sekarang informed consent harus ada, gitu ya. Hubungan dengan pasien, jadi landasannya atas dasar kepercayaan, ya. Pasien percaya kalau dokternya itu bisa. Kemudian terjadilah saling setuju, gitu ya. Di dalam atas dasar kepercayaan tersebut, ya, muncul juga informed consent, gitu. Tenaga kesehatan harus melaksanakan pelayanan dengan hati-hati, gitu kan. Kehati-hatian itu untuk mencegah adanya kelalaian ataupun kesalahan, gitu ya. Kemudian menggunakan ilmu terbaru, ya. Kemudian harus berasas terbuka. Artinya apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu kalau kemudian pasiennya belum setuju, dia bisa mencari informasi kepada tenaga kesehatan lainnya. Artinya ada second opinion yang bisa dia pakai untuk memuaskan dirinya. Nah, andai kan ini semua tidak ada, tidak terpenuhi, katakanlah gitu ya, bagi pasien, maka bisa dipakai sebagai landasan pasien untuk melakukan penuntutan. Ya, nanti yang membuktikan kebenarannya di dalam sidang, gitu ya. Oke. Ini keterbukaan kalau menggunakan ilmu terbaru, artinya tidak boleh dokter itu atau tenaga kesehatan itu menggunakan ilmu yang lama, kuno, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau ada ikatan yang terjadi antara tenaga kesehatan dengan dokter, tenaga kesehatan dengan pasien maksudnya, maka di sini muncul akibat-akibat sesuai dengan pasal 1338, ya. Apabila mereka itu sudah melakukan ikatan, maka apa-apa yang mereka perjanjikan, ya, ada perjanjian itu selesai, artinya mereka sudah saling paham, maka perjanjian tersebut menjadi sah laksana sebagai undang-undang bagi mereka yang berikatan. Ya, seperti undang-undang gitu ya. Kalau tidak dilaksanakan ya salah, gitu ya.
Dan kemudian di pasal 1338 juga harus dilaksanakan dengan landasan beriktikat baik. Tidak ada unsur apa? Penipuan gitu ya. Nah, iktikat baik itu ditunjukkan dengan melihat cara pelaksanaannya. Sudah sesuai SOP atau belum. Nah, jadi nanti standarnya ya dilakukan dengan iktikat baik, hati-hati itu dengan melihat SOP-nya, standar operasional prosedur. Cerita tentang kepatutan. Dalam konsep yang keempat ya, keempat adalah hal yang halal sesuai dengan pasal 1320. Hal yang halal di sini adalah diantaranya adalah harus patut, memenuhi kepatutan. Ini diatur dalam pasal 1339. Jadi ikatan itu tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara jelas tegas disebutkan di dalam perjanjian, tapi juga memperhatikan aspek-aspek kepatutan, kebiasaan ya, dan undang-undang lain yang berlaku. Jadi artinya tidak bisa kemudian dasarnya ya sesuai dengan jenis perjanjian kita gitu ya. Kalau saya pinjem 100 nanti kembalinya jadi 200, itu perjanjiannya punya gitu, tapi itu nggak patut ya. Patutnya paling ya hanya berapa persen misalnya begitu ya. Itu konsep-konsep kepatutan ya. Kalau tidak patut bisa batal perjanjian itu. Kemudian mungkin di dalam sebuah perjanjian muncul ya penafsiran ya, maksudnya bagaimana. Maka jika ada aspek yang sifatnya boleh ditafsirkan ya, maka cara menafsirkannya bagaimana? Maka yang boleh diambil adalah yang paling mungkin dilaksanakan gitu ya, yang sesuai dengan sifat dari ikatan itu. Oke, itu kalau terjadi perbedaan, makanya sebelum terjadi kontrak harus jelas sekali gitu ya. Tapi ya tetap ada problema di sini. Oke, itu satu ikatan yang lahir melalui kontrak. Ada juga ikatan yang lahir melalui undang-undang yang tadi kita sebut dengan ius delicto ya. Nah, sesuai seperti yang pertama, yang kemarin kuliah pertama untuk kontrak terapeutik, ius delicto itu merupakan ikatan yang lahir karena undang-undang ya. Bisa oleh karena muncul karena memang adanya undang-undang. Yang kedua akibat perbuatan orang gitu ya. Yang diakibatkan perbuatan orang gitu ya, perbuatan orang tersebut bisa perbuatan yang sah, baik mengakibatkan sah, atau juga perbuatan yang melanggar hukum yang disebut nanti kena tuntutan karena salah gitu ya. Kemudian 1354 jika sudah sukarela ya, dengan sukarela tanpa ditugaskan ya, dia mengurusi urusannya orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain itu, maka secara diam-diam dia mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu hingga ada orang lain yang mampu dia mewakili kepentingannya untuk dapat mengerjakan pekerjaan itu. Artinya kalau ada orang itu dengan sukarela tanpa ditugaskan mewakili orang lain, maka dia ya secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan orang itu, dan dia menjadi wakilnya seolah-olah gitu. Jadi kita kalau terlibat dalam satu permasalahan ya kita akhirnya nggak bisa melepaskan diri dari permasalahan itu sampai permasalahan itu selesai gitu ya. Ini istilah catatan yang disebut melanggar hukum ya, pengertiannya tidak saja hanya sekedar melanggar undang-undang itu berarti melanggar hukum, enggak. Tapi berarti pula suatu perilaku yang di sana melanggar kesusilaan, kepantasan gitu ya, atau kepatutan yang di sana menjadi perhatian masyarakat. Nah, jadi kita di dalam berperilaku melanggar hukum itu bisa karena adanya suatu pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan kepatutan dari lingkungan yang setempat gitu ya. Oke.
Nah, ini gambaran dari kontrak terapeutik, dan di dalam kontrak terapeutik yang seperti diterangkan di atas ya, yang perlu diketahui adalah baik peristiwa itu lahir melalui kontrak atau melalui undang-undang, kalau itu kegiatannya dalam rangka pelayanan kesehatan, maka istilahnya disebut kontrak terapeutik. Oke. Baik, saya cukupkan untuk kuliah ketiga seperti ini. Nanti kita lanjutkan setelah kuliah ini dengan diskusi ya, sebagaimana nanti saya tunjuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.